ia direbus bersama dengan anaknya hingga tewas. Di video kali ini aku bakal membahas suatu kasus yang agak-agak berbeda ya. Jadi di video kali ini Anggi bakal membahas dan menceritakan beberapa hukuman mati terepik yang pernah ada di dunia. Jadi di seluruh dunia bakal Anggi rangkum dalam video kali ini. Beberapa hukuman mati terkejam di dunia yang pastinya ada beberapa di antaranya itu yang sangat aneh dan juga unik ya. Nah, penasaran penjelasan lengkapnya seperti apa? Langsung aja kita lanjut ke ceritanya. Check it out. Metode eksekusi mati itu terus mengalami perkembangan. Bahkan ada hukuman mati yang dilakukan berdasarkan imajinasi manusia, hukuman mati yang sangat kejam dan juga sangat mengerikan. Nah, langsung aja aku bahas beberapa hukuman mati pada zaman dahulu yang sangat kejam dan tidak manusiawi. Hukuman mati yang pertama adalah hukuman mati roda maut. Jadi hukuman mati roda maut ini sempat dilakukan mulai abad pertengahan sampai dengan abad ke-19. Prosesnya itu sangat tidak terbayangkan banget guys. Jadi roda tersebut akan diputar secara perlahan yang kemudian algojo-algojo yang bertugas akan memukul tubuh si pelaku atau terpidana berulang-ulang kali hingga tubuh dan tulang-tulangnya itu hancur guys. Dan yang lebih kejamnya lagi bahwa pelaku tersebut tidak dibiarkan meninggal, akan tetapi akan dibiarkan begitu saja mengalami dan merasakan rasa sakit yang luar biasa akibat tulang-tulangnya remuk, yang kemudian juga dibiarkan mereka itu kehausan dan mengalami dehidrasi, dan pada akhirnya dia akan dibiarkan meninggal atau tewas begitu saja guys. Dan biasanya di Amerika Serikat hukuman ini diberlakukan bagi mereka yaitu budak-budak yang sangat bandel dan juga suka memberontak guys. Hukuman mati yang kedua yaitu dikuliti guys. Aduh, hukuman yang kedua ini adalah dikuliti. Hukuman ini sempat berlaku di negara Tiongkok yang memang terkenal termasuk negara dengan jenis hukuman mati yang sangat kejam sekali ya guys ya. Istilah hukuman mati di Tiongkok ini disebut dengan lingci, yaitu kematian dengan pemotongan perlahan atau dikuliti secara perlahan. Jadi di mana terduga pelaku atau terpidana akan dipotong secara perlahan agar supaya pelaku itu mati dalam penderitaan guys. Jadi ini benar-benar tujuannya bukan hanya ingin supaya terpidana ini langsung mati, tapi supaya terpidana ini merasakan siksaan perlahan sedikit demi sedikit guys. Dan setelah pelaku atau terpidana ini merasa sangat sakit dan juga menderita, pada akhirnya barulah dieksekusi, yaitu di bagian vital, misalkan bagian leher atau jantung, agar terpidana ini langsung tewas begitu saja guys. Dan yang lebih menarik lagi, ini ada fakta yang menarik ya guys ya dari hukuman mati yang ada di Tiongkok ini. Jadi misalnya si terpidana ini yang disiksa oleh algojo ini, misalkan dia beberapa jam kemudian langsung mati, itu nggak boleh. Jadi si terpidana ini memang harus dalam waktu beberapa hari tersiksa dulu baru kemudian dieksekusi di bagian vitalnya, misalkan bagian leher atau bagian jantung. Kalau misalnya terpidana ini sudah tewas beberapa jam setelah penyiksaan, maka yang ikut dihukum mati itu adalah si algojonya ini guys. Jadi si algojonya ini memang bertugas untuk menyiksa dari terpidana ini secara perlahan. Jadi nggak boleh langsung mati, tapi harus mengalami penderitaan dan juga penyiksaan dulu guys. Para terpidana atau pelaku dari hukuman mati di Tiongkok ini bukanlah orang yang sembarangan, tapi bagi mereka para pengkhianat atau pembunuh keluarga dari kerajaan. Hukuman mati yang ketiga adalah gerot dengan batang logam guys. Jadi hukuman ini dilakukan di Spanyol selama ratusan tahun dan terdapat dua versi. Yaitu yang pertama, terpidana mati ini diikat di sebuah tiang, kemudian lehernya itu diikat dengan tali yang perlahan-lahan akan mencekik terpidana hingga tewas. Sedangkan versi keduanya itu yaitu terpidana akan duduk di kursi, kemudian tangannya diikat dan leher akan dicekik dengan sabuk logam hingga tewas guys. Selain di Spanyol, jenis hukuman mati ini juga sempat dilakukan di Bilibid, Manila, Filipina, dan syukurnya hukuman mati ini akhirnya dilarang di tahun 1902. Sampai di situ aja, jenis-jenis hukuman matinya masih belum, tenang aja, ini masih ada yang keempat guys. Hukuman mati yang keempat yaitu direbus guys. Direbus. Ini adalah cara eksekusi mati yang memang jarang dilakukan ya guys ya, namun sempat tercatat di sejarah bahwa hukuman mati ini dilakukan di Eropa dan beberapa wilayah Asia pada abad ke-17. Yaitu caranya terpidana akan dicelupkan ke dalam minyak panas atau air panas yang kemudian dibiarkan sampai dengan tewas. Atau si terpidana ini nanti dimasukkan ke sebuah kuali yang besar banget, kemudian ada cairan dingin di dalamnya, dan kemudian dilakukan pemanasan gitu hingga cairan dingin ini tadi mendidih pada tingkat didih yang paling tinggi gitu. Bener-bener perlahan di awal tuh dia merasa kedinginan banget karena itu adalah cairan yang sangat-sangat dingin, kemudian dia perlahan kayak hangat-hangat, kemudian lama-lama panas dan mendidih yang akhirnya orang tersebut melepuh dan meninggal. Dan tercatat juga hukuman mati jenis ini pernah dilakukan di negara Jepang, yaitu terhadap seorang ia direbus bersama dengan anaknya hingga tewas. Kenapa dia direbus hingga tewas bersama dengan anaknya? Sebab dia dibunuh karena dia gagal membunuh panglima perang Toyotomi Hideyoshi. Hukuman ini sangat menyiksa sekali ya guys ya, karena memang ya gimana nggak menyiksa ya, karena terpidana ini dalam merasakan sakitnya
itu kayak perlahan-lahan kayak gitu, pelan-pelan. Dan juga apa ya, cairan yang digunakan itu bisa macam-macam. Jadi bisa merupakan air biasa gitu, bisa menggunakan cairan lilin, terus bisa juga menggunakan wine sampai dengan menggunakan timah cair guys. Metode hukuman mati yang kelima adalah digergaji guys. Jadi hukuman ini pernah diterapkan di Eropa, Roma kuno, Tiongkok, dan sebagian Timur Tengah, di mana terpidana ini akan diikat menggantung dalam posisi terbalik, kemudian akan digergaji mulai dari selangkangan sampai dengan tubuhnya guys. Jadi dia bakal digergaji mulai dari tengah bagian selangkangan dalam posisi terbalik, dia akan digergaji kemudian sampai dengan tubuhnya itu terpotong. Jenis hukuman mati yang keenam itu adalah derek, yaitu dilakukan di wilayah Eropa selama berabad-abad. Intinya derek ini bertujuan agar persendian itu kayak apa ya, dislokasi gitu loh, jadi kayak terlepas. Jadi gimana sih prosesnya? Jadi mereka itu akan diikat terlentang ke kayu sehingga mereka tubuhnya membentuk huruf X. Kemudian mereka akan ditarik hingga korban ini nggak lagi bisa berteriak. Jadi mulai dia kesakitan sampai dia nggak bisa lagi merasakan sakit. Selain itu ada versi lain ya dari derek ini, yaitu kedua tangan dan kedua kakinya itu akan ditarik oleh 4 ekor kuda sampai dengan sendi-sendinya itu terlepas guys. Ngeri banget, nggak sampai dengan tubuhnya itu putus, tapi sendi-sendinya itu bakalan dislokasi, jadi kayak terlepas gitu loh guys. Jadi udah ya, habis itu dia nggak bisa bergerak, nggak bisa ngapa-ngapain karena bagian persendiannya itu kan pastinya kan copot guys. Hukuman mati yang ketujuh yaitu digantung, ditikam, dan juga dicincang-cincang guys. Jadi hukuman ini dipraktekkan di Inggris dari tahun 1351 hingga abad ke-19 dan biasanya diberikan kepada pengkhianat tingkat tinggi. Jadi prosesnya itu pertama, terpidana itu bakal diseret dengan menggunakan kuda ke lokasi penggantungan ya guys ya. Jadi dia bakal diseret dengan menggunakan kuda, dan ketika tiba di lokasi tersebut dia bakal digantung dengan posisi yang terbalik guys. Nah setelah dia digantung dengan posisi terbalik itu, baru pada akhirnya tubuhnya akan dicincang secara perlahan, yang pada akhirnya berakhir akan dimutilasi menjadi 4 bagian, dan terpidana tersebut bakal ditunjukkan kepada publik. Mungkin tujuannya supaya tidak ada pengkhianat-pengkhianat atau penjahat-penjahat yang berani melakukan kejahatan pada masa itu. Hukuman mati yang selanjutnya yang ke-8 yaitu digantung dengan tali logam. Jadi bukan digantung biasa, bukan digantung dengan tali biasa, tapi digantung dengan tali logam, yang mana akan dibiarkan hingga terpidana ini kehausan dan juga sekarat dan akhirnya tewas guys. Tapi pada akhirnya hukuman mati jenis ini dilarang di Inggris pada tahun 1830. Lanjut lagi nih kita guys, masih ada lagi hukuman mati yang ke-9. Jadi hukuman mati yang ke-9 ini adalah dibakar dalam banteng, jadi dalam patung banteng, dimana hukuman mati ini umum dilakukan pada masa Yunani kuno di bawah kekuasaan tiran Polaris, yang mana mereka akan membuat sebuah patung terbuat dari perunggu yang memiliki ruang di dalamnya, dimana terpidana ini akan dimasukkan ke dalam ruang tersebut, dan di bagian bawah dari banteng tersebut akan dipanasi gitu. Kan namanya itu kan logam dari bahan perunggu, pastinya kalau misalkan dilakukan pemanasan pasti akan sangat panas sekali di dalam, apalagi kayak nggak ada saluran udara gitu loh guys. Jadi lubangnya itu hanya berasal dari kayak hidungnya si kerbau sama mulutnya si patung kerbau ini tadi. Jadi si terpidana ini bakal dimasukkan ke dalam patung banteng tersebut, kemudian akan dipanasi dari luar sampai dengan panas banget, sampai dengan orang yang ada di dalam itu menjerit-jerit. Dan uniknya lagi ya guys ya, jadi asap pembakaran dari manusia ini akan keluar dari hidung si kerbau ini, dan suara teriakan dari terpidana ini bakal terdengar sampai keluar melalui mulut dari patung banteng ini. Tapi di mulut banteng ini tadi seperti dikasih corong gitu, jadi didesain supaya suara teriakan manusia yang di dalam itu, yang lagi kesakitan itu, ketika didengar di luar itu terdengar seperti raungan banteng guys. Jadi masyarakat Yunani kuno itu menyukai sekali hal-hal yang semacam mereka itu dikatakan menyukai suara teriakan-teriakan yang seperti raungan banteng ini tadi, padahal itu adalah teriakan orang-orang yang sangat kesakitan dan tersiksa di dalam patung banteng tersebut. Sudah selesai sampai di situ? Masih belum, masih ada yang ke-10. Hukuman mati yang ke-10 ini adalah disebut skephism, di mana hukuman ini membuat terpidana mati secara perlahan, sama dengan yang sebelumnya aku jelasin ya. Jadi hukuman mati ini berlaku di Persia kuno pada 500 Masehi, di mana orang-orang yang bersalah akan ditelanjangi dan diikat di sebuah batang kayu dan dibiarkan mengapung di sebuah danau atau di sebuah sungai. Kemudian orang-orang tersebut akan dipaksa mengkonsumsi susu dan madu dalam jumlah yang sangat banyak, hingga orang tersebut akan mengalami diare yang sangat parah sekali. Jadi mereka dipaksa minum susu dan juga minum madu yang banyak banget, ya langsung mencret lah ya kan, langsung diare banget, diare parah. Dan memang mereka dibiarkan gitu aja, misalkan posisinya mereka diikat, jadi mereka nggak bisa misalkan mereka mencret atau diare ngebersihin juga nggak bisa, artinya mereka ya berkubang di kotorannya sendiri gitu. Nggak sampai di situ aja, jadi tubuh dari terpidana atau pelaku ini dilumuri oleh madu yang banyak banget. Tujuannya apa? Tujuannya supaya
supaya dihinggapi oleh serangga-serangga guys. Jadi terpidana ini biasanya akan tewas dikarenakan kombinasi dari seperti infeksi gangren, yaitu infeksi pada tubuh yang sangat terkena sengatan matahari yang lama banget, dan juga infeksi karena kotorannya sendiri. Dan biasanya hukuman ini berlangsung rata-rata sekitar 17. Kalian bayangkan, kalian diikat di pohon, dibiarkan mengapung di danau atau di sungai gitu, dilumuri badannya dengan madu, dihinggapi oleh serangga-serangga siang malam, kena panas, kena dingin. Itu benar-benar siksaan yang luar biasa banget ya guys ya. Ya mungkin kalau orang itu bisa milih, lebih baik dia langsung dibunuh aja timbang dia disiksa seperti itu. Masuk nih ke hukuman mati yang terakhir. Jadi hukuman mati yang terakhir ini yaitu penyiksaan dengan batang bambu. Jadi ini nggak seperti yang kalian bayangkan. Mungkin ada yang bayangkan, oh paling dipukul ya mbak ya sama batang bambu. Enggak guys. Jadi terpidana mati atau terpidana yang akan disiksa dengan menggunakan bambu akan diletakkan atau dibentangkan secara horizontal di atas tanaman bambu yang masih hidup guys, yang kayak baru tunas-tunas, kayak baru-baru gitu loh. Itu kan lancip. Dan yang perlu kalian tahu bahwa tanaman bambu ini pertumbuhannya itu sangat cepat. Jadi dalam waktu 24 jam aja itu bakal ada tunas baru. Nah, tanaman yang baru atau tunas yang baru ini tadilah yang akan menusuk terpidana pelaku secara perlahan guys. Jadi itu kan kayak tajam gitu. Jadi mereka itu terbunuh atau tewas pada akhirnya, tapi sebelumnya itu mereka merasakan penyiksaan yang luar biasa banget. Jadi namanya pucuknya bambu itu yang tajam itu akan menusuk mereka secara perlahan gitu. Kalian bayangkan lah, kayak menembus kulit kita itu kayak secara perlahan-lahan gitu sampai dengan kita tewas. Dan kalian tahu kalau tanaman bambu itu kan kayak ada miangnya gitu, kayak gatel-gatel gitu kan. Kalau itu misalkan kena kulit aja, bukan kena luka, itu kena kulit aja itu kan gatel banget. Kalau misalkan itu terluka terus kena miangnya bambu itu sakitnya. Itu tadi beberapa hukuman mati di dunia yang tercatat di dalam sejarah, dan beruntungnya sekarang kita sudah nggak ada lagi ya namanya hukuman mati seperti yang dilakukan pada masa-masa. Kalau misalkan kalian tahu jenis-jenis hukuman mati lain yang masih berlaku sampai sekarang yang belum aku sebutkan atau belum aku jelaskan di atas, boleh kalian komen di kolom komentar ya guys. Kalian dari penjelasan aku di atas, mana hukuman mati yang paling kejam banget? Mungkin kalau dipikir-pikir sih kayaknya kejam semua ya guys ya, kayaknya nggak ada rasa pri kemanusiaan semua ya, semuanya itu sadis banget karena dilakukan secara perlahan dan juga memang tujuannya kayak harus tersiksa dulu sebelum mereka tewas gitu kan. Mendingan kalau misalkan mereka dihukum mati langsung mati aja gitu ya guys ya, nggak mengalami penyiksaan atau merasa tersiksa dan menderita gitu. Dan menurut kalian mungkin ada pendapat kalian, nah ini nih mbak yang paling kejam banget, langsung aja komen di kolom komentar. Nah itu tadi video aku hari ini, mudah-mudahan bisa menghibur kalian semua dan aku harap bisa bermanfaat dan juga bisa mengisi waktu luang kalian. Makasih banyak udah mampir di channel ini dan makasih udah klik video ini. Makasih banyak. Sekian dulu video dari Anggi kali ini. Makasih banyak udah mampir dan assalamualaikum.